Saya sudah burn out, ya. Tim saya toxic. Saya mau healing dulu. Ada masalah dalam kejiwaan saya, ya. Bagaimana stigma-stigma masyarakat yang ada? Boleh cemas, boleh cemas. Berlebihan yang tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya dengan Diki Julius dan pada hari ini saya sebagai host pada hari ini dalam obrolan santai. Di dalam kesempatan kali ini telah hadir sahabat-sahabat kita semua. Ada Bang Denny dan Kak Marta. Oke. Beliau-beliau ini adalah menempuh pendidikan Fakultas Hukum di Universitas Muhtatular dan diampu oleh Ibu Serepina. Dan pada kesempatan kali ini obrolan santai kita dengan topik yang sangat menarik, bagaimana kita harus memahami kepribadian dalam lingkungan sekitar. Dan dalam tema ini kita perlu mendalami bagaimana kesehatan mental semua generasi meningkatkan produktivitas kinerja di perusahaan. Oke, baik, kesempatan kali ini izinkan saya akan memperkenalkan lebih dalam lagi bagaimana Bang Denny, ya. Ya, siap. Oke, Bang Denny di sini sudah hadir ya bersama kita semua. Di mana Bang Denny dalam setiap generasi-generasi yang ada, ya, generasi Bloomberg, generasi X, generasi Y, ya. Mungkin Kak Marta ini, ya, apakah generasi Y, milenial, setuju? Setuju, ya. Jadi Kak Marta sebagai generasi Y, milenial. Kemudian ada generasi Z. Wah, ini generasi Z jadi tantangan kita semua. Betul. Tantangan apa? Tantangan yang baik juga pastinya. Betul. Mereka bergerak cepat dan yang lainnya. Dan juga ada generasi Alpha. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana para generasi ini kita harus meningkatkan produktivitas kinerja mereka untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, saat ini di fenomena yang ada di masyarakat, ya, dan yang ada di Indonesia, di mana generasi yang ada, menurut Bang Denny, ya, dalam generasi Z yang hadir pada saat ini, yang sedang berjuang mendapatkan pekerjaan dan sudah mendapatkan pekerjaan. Bagaimana pandangan Bang Denny untuk bisa melihat bagaimana generasi Z ini bisa bertahan dalam melakukan pekerjaannya? Mungkin kalau dari sisi perusahaan, ya, sebuah perusahaan akan menerima generasi Z, ya, itu harus diseleksi dengan benar-benar matang, ya, dari tentang edukasinya, tentang karakternya, tentang kedisiplinannya. Jadi kalau memang generasi Z ini tidak disiplin atau dia antara dipakai atau tidak, itu kan menurut saya, ya. Oke. Jadi mau dipakai, ya, dipakai ya udah, ya kan? Ya, kalau dipakai berarti dia digunakan dan diajarkan, diberikan edukasinya yang lebih baik, gitu kan. Menjadi sumber daya yang berpotensi, ya, nanti di perusahaan, gitu, ya. Baik sekali apa yang diberikan tanggapan dari Bang Denny. Kemudian menurut Kak Marta, generasi Z ini bagaimana kita akan kolaborasi dengan generasi milenial seperti kita, ya? Saya lihat gini, generasi Z itu kan lebih lembek, ya. Kalau bisa dibilang Z itu generasi strawberry yang mudah lunak. Jadi kita bisa melihat mungkin generasi kita sebagai milenial perlu mengayomi mereka, mempersiapkan mereka supaya mereka tidak menjadi generasi yang lembek, yang menjadi generasi yang kuat. Karena kita bisa lihat kayaknya generasi milenial kan lebih kuat, ya, dibandingkan generasi Z, ya. Kita harus persiapkan mereka biar lebih tangguh di dalam dunia kerja. Baik. Pada kesempatan kali ini, ya, memang ada beberapa kasus-kasus fenomena yang ada, ya, di mana ada kasus yang berdampak pada cacat mental yang viral di website, ya, di internet saat ini, ya, cacat mental, ya, di mana mental, ya, di mana saya di sini adalah latar belakang dalam kesehatan, ya, di mana cacat mental ini memang beraneka ragam, Bang Denny, Kak Marta, ya. Cacat mental seperti apa? Kita akan berdalamkan cacat mental ini adalah seperti misalnya, ya, yang bersangkutan adalah cemas boleh, tapi cemasnya berlebihan. Bagaimana menurut Bang Denny? Apa yang harus kita lakukan dalam cacat mental yang di dalam dunia pekerjaan seperti ini? Silakan. Kalau menurut saya perlu adanya pendekatan, perlu adanya sosialisasi, perlu adanya
siraman-siraman rohani agar menguatkan iman gitu menurut saya ya. Jadi mereka yang terkena cacat mental itu bisa semakin bisa cepat pulih lah gitu ya. Oke, baik. Kalau menurut Kak Marta seperti apa? Apa dari cemas, misal contoh tadi ya, cacat mental Cacat tadi? mental itu saya bisa melihat mungkin stres. Mungkin karena kita tidak cocok di lingkungan kerja, kita jadi stres, atau mungkin kita jadi menutup diri, kita nggak punya teman di lokasi kerja kita, itu bisa menjadi cacat mental ya. Mungkin bisa jadi pindah-pindah kerja juga. Mungkin jadi penilaian pimpinan juga kan, ini kenapa pindah-pindah kerja, baru sebentar pindah. Nah itu Kak Marta tadi sampaikan bagaimana generasi muda saat ini ya, bagaimana bisa bertahan dalam tantangan pekerjaan yang ada ya. Jadi betul sekali yang disampaikan oleh Kak Marta bahwa memang kita perlu ada memang generasi Z ya, tetapi saya yakin di generasi Z pasti punya kekuatan juga. Mungkin nanti akan kita bahas di selanjutnya. Oke, kalau generasi Z seperti apa kekuatan menurut Bang Denny? Kekuatan generasi Z itu ya mereka mempunyai ambisi dan spirit yang luar biasa menurut saya ya. Karena mereka akan memandang ke depan arah mereka dan tujuan arah hidup mereka menurut saya. Ya, oke. Jadi itu sisi positif yang dari generasi Z ya. Iya, jadi memang ya, jadi cukup banyak juga ya latar belakang ya, ada beberapa pasien saya, ya, pasien-pasien muda ya. Jadi di mana generasi muda ini benar-benar luar biasa tantangannya, berat sekali dalam setiap menyikapi keadaan yang luar biasa. Jadi kita katakan Kak Marta adalah generasi strawberry. Ya, tetapi saya yakin pasti ada kekuatan terhadap mereka. Ya, jadi kalau misalnya untuk kekuatan ternyata dibandingkan kita generasi Bloomberg dan generasi milenial atau generasi Y, generasi Z lebih cepat. Betul. Karena mereka terhubung dengan internet. Ya, oke. Kemudian anak-anak kecil kita bisa lihat sekarang sudah main gadget. Itu yang bikin mereka mungkin lebih bisa bertahan di dunia era digital sekarang dibanding kita yang sudah tua mungkin lambat ya, kita ngetik aja mungkin susah. Sedangkan mungkin anak-anak kita lebih cepat untuk ngetik. Iya. Itu kekuatannya Kak Marta. Jadi otomatis kita perlu ya bagaimana kita melihat dari sudut pandang dari teman-teman dari semua generasi. Tetapi bagaimana di generasi remaja ini ya kita bisa harus meningkatkan produktivitasnya. Ya, kalau remaja itu otomatis ukurannya di generasi Z ya, atau generasi mungkin alpha ya, alpha yang di mana-mana semua bisa dikatakan memang harus melek dalam teknologi. Betul. Iya, bagaimana meningkatkan produktivitas di mana pekerjaan menuntut dengan cara regulasi yang ada. Ya, dengan cara perusahaan bagaimana caranya menurut Bang Denny bisa meningkatkan produktivitas teman-teman remaja dalam pekerjaan? Kalau menurut saya generasi remaja itu akan lebih banyak itu rasa ingin tahu ya, ingin cepat, ingin semuanya gitu. Cuman kita sebagai generasi Z juga harus membiarkan, tapi tidak membiarkan sepenuhnya. Kita juga harus membatasi juga ya efek-efek negatif yang mereka ambil atau mereka serap lah gitu ya. Baik, ya ciri-ciri seperti ini Kak Marta. Terima kasih Bang Denny, luar biasa. Jadi untuk gangguan mental yang ada ya sering sekali otomatis saya sudah burn out ya, tim saya toxic. Saya mau healing dulu, saya mau ambil cuti dulu dan seterusnya karena mental saya sedang turun, ada gangguan mental dan seterusnya. Dan otomatis kita harus perlu memberikan informasi yang lebih baik ya Kak Marta ya, Kak Bang Denny ya. Nah, bagaimana dengan gangguan mental? Contohnya misalnya cemasnya boleh cemas, boleh cemas, berlebihan yang tidak boleh ya. Kemudian rasa takut boleh, tapi takut jangan berlebihan. Nah, gangguan mental ini bagaimana? Dari sudut pandang saya ingin mendengar dari Kak Marta bagaimana yang diharuskan oleh perusahaan, bagaimana bisa menjaga mereka untuk terlepas atau mengurangi dari gangguan mental itu. Mungkin kita bisa melihat kalau di dunia kerja itu yang Bang di kita dibilang cuti itu harus kita ambil. Mungkin kita juga ada di kantor tuh kayak yang jalan-jalan satu kantor, gathering. Jadi kita bisa saling kenal dengan pimpinan kita, nggak melulu kita dengan di atas meja dengan kerjaan. Terus mungkin kita bisa sama-sama
kayak mengadakan apa sih siraman rohani, mungkin ada kultum kalau lagi puasa kayak gini kan, atau betul. mungkin yang agama lain kayak Nasrani mungkin ada ibadah bersama. Itu kan bisa membantu kita juga ya untuk semakin kuat. Betul. Betul. Nah, sebelum kita masuk dalam pengobatan, kalau misalnya dikatakan tadi Bang Denny, oh ternyata yang bersangkutan ada masalah dalam mentalnya. Sebelum masuk ke pengobatan, apakah harus ada pencegahankah yang harus dilakukan, baik dalam diri sendiri atau dari perusahaan? Menurut Bang Denny seperti apa? Karena sehat tidaknya perusahaan akan mempengaruhi pada diri kita sendiri gitu. Jadi itu adanya perlu pencegahan dan pengobatan juga, walaupun secara medikal atau spiritual lah gitu ya. Itu perlu kalau menurut saya. Baik. Untuk kesempatan kali ini ya, saya berterima kasih bisa bertemu ya tim yang luar biasa, ada Bang Denny dan Kak Marta. Dan di sini memang perlu saya sampaikan kepada sahabat-sahabat yang ada di sana ya, untuk halo generasi X, generasi Y, milenial, generasi Z dan generasi Alpha, dan juga Bapak kita, Ibu kita, generasi Bloomberg ya, beliau-beliau kita perlu contoh bagaimana mereka begitu luar biasa, bagaimana mereka bisa mengajar kita untuk lebih kuat dalam mentalnya. Generasi X, Y, Z kita harus perlu banyak belajar, dan tidak usah khawatir teman-teman yang dikatakan bahwa untuk generasi strawberry itu ada istilah, tetapi teman-teman punya kekuatan yang luar biasa untuk mencegah untuk itu dan bisa menjadikan lebih baik. Dan pada kesempatan kali ini untuk perusahaan ya, ini perlu kita juga lihat ya dari perusahaan ini Kak ya. Tadi kita melihat terus bagaimana generasi X, generasi Z, generasi Z ya, dan kemudian generasi Alpha ke depannya ancaman kita ya. Mungkin Kak Marta punya putri atau putra ya, Kak Bang Denny juga punya putri atau putra yang akan kita ciptakan generasi Alpha yang ada. Ya. Bagaimana kita harus mempersiapkan mereka ya. Jadi bagaimana perusahaan ya, kita lihat dari sisi perusahaan dulu, bahwa kalau dari sudut pandang Bang Denny dan Kak Marta seperti apa, kalau saya melihat untuk perusahaan ini wajib untuk bisa men-screening awal. Bagaimana kekuatan teman-teman atau anak-anak kita nanti untuk bisa bekerja ke depannya. Ya, bagaimana dia screening, bagaimana kekuatannya yang diajarkan Ibu Serepina, bagaimana kita harus mengetahui kepribadiannya, siap menghadapi lingkungan yang ada. Dan harus siap dalam setiap langkah-langkah keputusan yang mereka harus putuskan, dan mereka harus bertanggung jawab. Itu satu lagi Bang, problem solver. Problem solver ya. Jadi bagaimana ya, kadang mohon maaf nih Bang Denny, Kak Marta ya, banyak sekali yang tadi katakan Kak Marta dan juga Bang Denny tanggapi bahwa sering sekali habis memutuskan cuci tangan. Tinggal ya. Jadi cari siapa yang salah gitu ya. Jadi artinya bagaimana kita harus dari sisi perusahaan, apa yang perlu perusahaan lakukan agar supaya ya perusahaan-perusahaan yang saat ini sudah top ya, misalnya perusahaan Google ya, bagaimana mereka menciptakan itu bisa masuk dalam semua generasi dan menciptakan inovasi, dapat produktivitas tinggi dan mendapatkan margin yang sangat baik. Dari sisi perusahaan seperti apa dalam sisi ini? Karena dalam antropologi yang kita pelajari dari Ibu Serepina itu penting sekali ya, bahwa untuk meningkatkan produktivitas dari perusahaan. Bagaimana menurut Kak Marta dulu? Kalau dari sisi perusahaan ya, kita perlu kita bantu untuk bisa men-screening dari awal ya, kemudian membantu kita perlu screening dari awal, apa tupoksinya atau apa seperti apa. Kita harus perhatikan betul watak kepribadian orang ini seperti apa. Karena kita harus bisa sandingkan gitu antara pekerjaan apa yang akan mereka lakukan dengan pribadi mereka. Nggak mungkin mereka orangnya lemah tapi kita mau bikin dia menjadi dokter gitu kan, itu sulit ya. Karena kita lihat sendiri kuliah dokternya susah kan, takut darah tapi mau jadi dokter kan nggak bisa dong seperti itu kan. Oke, jadi harus dari perusahaannya. Kalau dari Bang Denny, misalnya di perusahaannya Bang Denny seperti apa yang harus dilakukan perusahaan untuk bisa menerima calon-calon pegawai yang ada, yang harus dilakukan? Kalau menurut pandangan saya itu perusahaan harus lebih profesional ya, dalam mengambil atau menerima karyawan, tidak pilih-pilih ya. Dilihat dari skill, terutama sih kalau buat saya skill ya. Karena skill itu bisa mempengaruhi maju dan
mundurnya sebuah perusahaan ya. Ya. Kedua lingkungan yang sehat. Jadi kalau lingkungan yang sehat itu akan membawa mendampak positifnya buat karyawan itu lebih besar kalau buat saya. Jadi mereka akan lebih bisa berpikir atau berekspresi atau berinovasi lebih banyak kalau menurut saya gitu ya. Baik, kemudian ya seringkali artinya mereka sudah sadar dan dia mengakui kepada sahabatnya, temannya curhat bahwa ternyata kata dokter saya ada gangguan mental, ya ada masalah dalam kejiwaan saya, ya bagaimana stigma-stigma masyarakat yang ada, ya di dalam bagaimana kita harus menyikapi atau sahabat kita, ya yang terjadi seperti itu stigma itu apa yang harus kita lakukan terhadap mereka? Kalau menurut saya ya kita harus memberikan sifat positif, siraman rohani, pendekatan, edukasi, ya kedua ya bimbingan lah gitu ya. Bimbingan ya. Itu. Apa perlukah dirangkul Kak Marta? Ya dirangkul juga. Perlu rangkul ya. Kita jauhin ya, justru itu harus kita rangkul. Iya. Kita temenin. Iya. Mungkin mereka kekurangan akses untuk kayak ke psikolog, gitu kan? Mungkin kita juga punya temen nih ternyata psikolog ini supaya bisa lebih tenang gitu kan. Bisa membantu lah ya paling enggak ya. Iya. Gitu ya. Kalau menurut Kak Marta perlu nggak kita untuk ada episode kedua untuk menggali stigma-stigma mental health itu kita bisa untuk memberikan bahwa kita harus preventif bahwa mereka tidak perlu khawatir dalam dunia pekerjaan ya dalam setiap melangkah untuk mencapaikan cita-cita mereka. Begitu ya Kak Marta ya. Oke. Menurut Bang Denny seperti apa kira-kira untuk bisa disampaikan untuk generasi-generasi yang ada kemudian perusahaan yang ada mungkin Bang Denny bisa menyampaikan kepada kami semua? Oke, kalau untuk saya untuk generasi Z ya jangan perlu takut, maju terus, ikuti kata hati dan tujuan hidup kalian itu apa, ikuti, jalan terus, jangan pernah takut gitu. Jangan pernah punya rasa salah atau malu lah itu gitu. Oke, jadi harus berani dan harus bisa tampil beda dan perlu inovasi yang baik. Itu yang dikatakan Bang Denny. Kak Marta, kita harus mempersiapkan mental ya. Kita harus siapkan skill kita juga harus kita tingkatkan biar kita bisa nggak ketinggalan zaman nih. Tapi kan generasi Z ini kaya akan teknologi ya. Mereka tuh udah tahu semuanya. Justru mungkin yang tadi strawberry itu lembek mungkin lebih kekuatan mentalnya lebih perlu diperkuat lagi karena mereka tidak akan kalah kalau dari sisi teknologi. Betul. Ya, baik. Terima kasih Bang Denny, Kak Marta. Kalau dari saya bahwa kami pun juga masih ingin terus belajar dari guru kami, Ibu Serepina, bahwa dalam antropologi ini, dalam setiap kepribadian ini menghadapi lingkungan, baik lingkungan masyarakat maupun lingkungan pekerjaan dan yang lainnya, perlu kita terus gali dan terus belajar untuk mendapatkan yang terbaik, khususnya untuk generasi kedepannya. Inilah yang dapat kami sampaikan dalam obrolan santai sore pada hari ini. Terima kasih pada kesempatan kali ini Bang Denny dan Kak Marta. Ya, dengan saya Diki. Sampai bertemu di obrolan santai di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.